Selamat pagi, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa melaksanakan kebaktian kembali. Itu artinya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Hari ini adalah hari Minggu biasa dan akan kita lalui sampai memasuki masa-masa Adventus nanti. Sebelum kita mulai kebaktian hari ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang mulia, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hari ini bersama-sama dengan keluarga kami akan melaksanakan kebaktian. Kiranya Roh Kudus sendiri yang berkenan menyertai kami di dalam kebaktian ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1, Berhimpun Semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah saat ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Dipersilahkan duduk kembali. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun penuh garam. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi punca dambaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga tenang. Penyataan kasih Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 15 yang demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait 3 dan 4. Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat dalam rangka juangmu, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku senang, takkan takut dan lega, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan ke negeri bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan lega, bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tenang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha murah, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang boleh kami terima dari dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap pada pertolongan Tuhan, agar kami dapat meneruskan hidup dan kehidupan kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Saat ini dalam ibadah kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami di dalam hati kami masing-masing melalui karya Roh Kudus, sehingga firman-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu hanya menerima urapan yang dari Tuhan, sehingga segala sesuatu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 33 sampai dengan 36. Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 36, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini adalah Yesus berempati kepada manusia. Hari ini kita belum bisa beribadah di gereja, sehingga majelis memutuskan kita semua masih beribadah di rumah kita masing-masing. Di dalam menyikapi COVID-19 atau virus corona
yang masih sangat terasa hingga sekarang ini, kita harus tetap waspada. Bagaimana tidak waspada? Karena COVID-19 ini telah menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, sehingga menimbulkan kesusahan besar. Tidak terhitung kerugian materi, moral, nyawa, dan kerugian-kerugian yang lain yang timbul karena virus ini. Segala daya dan upaya pun dikerahkan untuk mengatasinya, dan semua pihak bersatu padu tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Berita-berita di medsos, televisi, dan media cetak pun selalu diramaikan dengan berita tentang virus ini, mulai dari berita yang kecil sampai berita yang besar. Diperhadapkan dengan serangan COVID-19 sekarang ini, hal tersulit yang dihadapi oleh banyak orang adalah kehilangan pekerjaan. Begitu banyak masyarakat negeri ini yang mengalami putus hubungan kerja. Bekerja saja untuk kehidupan keluarga belum mencukupi. Apalagi kalau kemudian dalam situasi seperti ini, mereka malah kehilangan pekerjaan. Dalam situasi yang tidak menentu ini, tidak mengagetkan kita kalau kemudian banyak orang bertanya-tanya, sampai kapan semua ini akan berakhir? Sebagian besar orang jatuh pada sikap pesimis, patah semangat, dan kehilangan pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar pada saat ini adalah sebuah kisah duka yang dialami oleh sebuah keluarga yang selama ini sudah menjalin hubungan yang baik dengan Yesus, yaitu keluarga Lazarus. Kedekatan keluarga ini terlihat ketika Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Saudara, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42, di sana digambarkan ternyata Tuhan Yesus pernah mampir ke rumah mereka, dan terakhir kali Yesus mampir adalah 6 hari sebelum perayaan Paskah, dan pada saat itulah Maria meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Namun kedekatan mereka dengan Yesus tidak menjadi jaminan Lazarus terbebas dari penyakit, bahkan Lazarus pun akhirnya meninggal dunia. Inilah yang menyebabkan munculnya duka yang begitu mendalam dalam diri Maria dan Marta. Singkat cerita, setelah Lazarus dikuburkan selama 4 hari, barulah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal mereka. Apa yang terjadi setelah Yesus tiba di Betania? Kalau kita membaca ayat 20 sampai 33, di sana nampak bahwa Marta dan Maria mencurahkan semua rasa sedihnya kepada Yesus, karena mereka sangat menyayangkan seandainya saja Yesus hadir pada waktu diberi kabar Lazarus sedang sakit, pastilah Lazarus tidak akan mati. Ungkapan kesedihan yang begitu mendalam, yang disertai dengan derayan air mata ini membuat hati Yesus tersentuh, membuat hati Yesus maskul dan tidak tahan lagi, maka ia pun ikut menangis. Sungguh ini adalah sebuah situasi yang benar-benar sangat mengharukan. Saudara, dari kisah ini ada 2 prinsip yang menggugah kita ketika kita akan melakukan tindakan berdiakonia. Yang pertama, dikatakan masgullah hati Yesus. Masgul berarti sedih atau bersusah hati karena sesuatu sebab. Masgul juga bisa berarti sedih bercampur marah karena dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus masgul?
Jawabannya yang pertama, karena ia menempatkan dirinya berada pada posisi Marta dan Maria yang sedang bersedih karena telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan empati. Di sini Yesus menunjukkan sebuah empati yang besar. Cara terbaik untuk memahami penderitaan orang lain adalah dengan masuk dan larut ke dalam kesusahan tersebut. Kalau kita kembali ke konteks awal tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita, telah menimbulkan banyak kesusahan bagi manusia di semua segi kehidupan. Bukan hanya susah dan sedih karena kehilangan anggota keluarga yang terdampak COVID-19, tetapi kita juga diperhadapkan dengan duka dalam wujud yang lain. Misalnya krisis finansial, krisis pangan, krisis lapangan kerja, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Apakah Yesus juga akan maskul dengan situasi seperti ini? Sebagaimana ia maskul melihat Maria dan Marta yang sedih. Dalam situasi kesusahan hidup yang kita alami, bisa dipastikan Yesus juga maskul. Yesus berempati dengan kita karena Yesus tahu bagaimana rasanya ketakutan, bagaimana rasanya lapar dan haus, bagaimana ketika sakit itu mendera, dan sebagainya, dan sebagainya. Yesus adalah manusia biasa seperti kita karena memang ia telah mengambil rupa menjadi manusia sama seperti kita. Maskulnya Yesus di setiap duka manusia tidak perlu diragukan lagi. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di dalam suasana seperti ini? Adakah kita juga berani menempatkan diri pada posisi maskul ini? Atau masih adakah empati dalam diri kita melihat situasi yang terjadi sekarang ini di tengah masyarakat bangsa kita? Jawaban klasik yang sering kita dengar adalah, saya aja masih berduka, saya aja masih kurang, masih perlu dibantu. Mementingkan diri sendiri, kelompok, keluarga, atau organisasi ternyata bisa menjadi penyebab utama makin langkanya empati dalam hati manusia. Yang kedua, Yesus maskul karena dalam situasi sedih dan duka yang dialami oleh Marta dan Maria, tetap ada orang-orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang bernada sumir. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan orang Yahudi yang datang melayat lalu menangis sebenarnya hanya berpura-pura saja. Karena mereka ingin mempersalahkan Yesus atas ketidakhadirannya sewaktu dikabari Lazarus sedang sakit. Dan yang terpenting mereka datang hanya ingin melihat hal-hal yang spektakuler, bukan karena benar-benar mereka ikut merasakan kesedihan, kedukaan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 37, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara, menyedihkan memang, namun fakta ini tidak terbantahkan, sebab dalam konteks masa kini, tetap saja ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk saling menyalahkan, saling menyerang, dan juga saling memojokkan untuk menjatuhkan orang lain, mungkin juga mencari popularitas diri demi kepentingan diri. Satu contoh yang sangat mudah dilihat adalah publikasi yang berlebihan ketika seseorang memberikan bantuan atau sebuah lembaga memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang tidak mampu. Bukankah kalau sudah memberi kita tidak perlu orang lain mengetahui? Tapi zaman sekarang, kalau tidak diketahui orang lain, mungkin kita merasa belum tenar. Di dalam suasana duka, tepatlah kata-kata bijak ini. Jika engkau tidak bisa berbuat apapun, maka jangan bicara apapun.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah menangislah Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus maskul, Yesus berempati, ia tidak dapat menahan hatinya lagi, dan akhirnya ia menangis. Ia mengeluarkan air mata, tanda sebuah kepedulian. Dalam Perjanjian Baru, hanya Injil Yohaneslah yang mencatat hal ini. Yesus menangis. Tangisan Yesus adalah sebagai respon atas empatinya terhadap apa yang dialami, dirasakan oleh Marta dan Maria, yang juga menangis karena ditinggal oleh saudara laki-laki yang mereka cintai, yaitu Lazarus. Apakah tangisan Yesus menjadi berarti bagi Marta dan Maria? Secara empati, iya. Tetapi ternyata Yesus tidak berhenti hanya sampai maskul dan menangis saja. Yesus segera bertindak, ia bangkit dan segera berbuat karena ia tahu perasaan empati, maskul, dan air mata yang menetes itu tidak cukup untuk bisa memulihkan rasa duka yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Lalu ia pun memerintahkan supaya batu penutup kubur itu diangkat, lalu Yesus mengadah ke langit, kemudian dia memanggil Lazarus yang sudah terkubur 4 hari. Kemudian akhirnya Lazarus bangkit. Sekarang bagaimana perasaan Maria dan Marta? Pastilah tangisan mereka berubah menjadi sukacita, kesedihan berubah menjadi kegembiraan dan kesukacitaan, berubah menjadi sebuah pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bulan diakonia yang dilakukan Sinode GKSBS sekarang ini, kita diajak untuk mengubah tangisan menjadi tawa, kesedihan menjadi riang gembira, dan kelaparan menjadi kenyang, keraguan-raguan menjadi yakin, dan sebagainya. Lalu dari mana kita bisa memulainya? Mulailah dengan maskul, dengan berempati akan keadaan orang lain yang ada di sekeliling kita. Mulailah dengan menempatkan diri pada posisi orang lain tanpa bermaksud agar satu saat nanti mereka juga mau menempatkan diri dalam posisi kita. Maskul yang tulus akan melahirkan air mata, empati yang murni muncul dari dalam hati akan mengeluarkan tetesan air mata. Janganlah kita hanya menangisi diri kita saja, kita juga sangat perlu menangisi orang lain. Tangisan yang tulus akan melahirkan tindakan yang benar. Dalam situasi COVID-19 ini, kita patut memberikan apresiasi atau penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, aparat TNI dan Polri, dan secara khusus kepada tim medis. Apa yang telah dilakukan oleh para tim medis, kalau para dokter, perawat, dan relawan kesehatan hanya mau menangisi diri mereka sendiri, mereka tidak akan mau peduli dengan apa yang terjadi. Mereka tidak akan mau merawat korban COVID-19 karena takut ketularan. Di situ nampak mereka mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, bahkan nyawanya supaya orang lain bisa mendapatkan kesembuhan. Tidak sedikit mereka juga yang mengalami kematian karena menjalankan tugas yang mulia ini. Itu benar sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis, tapi mereka telah berhasil menempatkan diri pada posisi orang yang terinfeksi. Mereka mencoba merasakan dan mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bulan penghayatan diakonia Sinode GKSBS ini, mari kita terus mengasah empati atau maskul yang ada dalam hidup kita agar semakin tajam,
Kita sangat perlu menempatkan diri kita pada situasi orang lain, terlebih pada saat duka, saat tidak mempunyai, saat kekurangan, saat lapar, dan seterusnya. Langkah awal untuk kita menolong orang lain adalah setelah terlebih dahulu kita menjadi orang itu. Mari kita juga menghindari ungkapan-ungkapan yang tidak membangun dan saling menyalahkan, baik dalam keseharian maupun dalam media-media sosial yang sekarang ini begitu bebas orang mengungkapkan isi hatinya, tidak peduli orang mau membaca atau orang mengetahui, karena dia merasa bahwa dia sudah baik. Dan yang terpenting, mari kita segera bertindak, berbuat sesuatu agar rasa empati atau maskul dan air mata itu tidak akan menjadi sia-sia. Karena dalam situasi sekarang ini, tidak cukup kita hanya berempati dan menangis, tetapi kita harus berdiri dan bergerak untuk mewujud nyatakan tindakan kepedulian kepada mereka yang berduka. Selamat berdiakonia, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat kita kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang mulia, kami umat-Mu bersama-sama datang memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu karena kasih dan setia-Mu yang tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari panjang yang telah kami lalui, betapa penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan, memberikan kekuatan, meneguhkan kami, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Bapak kalau hari ini kami masih tetap melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing. Namun kami juga berdoa, karena kerinduan kami yang besar, kami boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja-Mu di sini. Biarlah kami sebagai gereja juga taat kepada pemerintah yang memimpin bangsa kami, terlebih pemerintahan kota metro di mana kami tinggal dan hidup di dalamnya. Apa yang sudah kami lakukan bersama dengan tim gugus tugas COVID-19 kota metro, kami menghargai semua apa yang sudah dilakukannya. Dan biarlah kami mentaati dengan bersama-sama mempersiapkan diri, sehingga pada saatnya ketika kami bersama-sama boleh beribadah di tempat Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini, kami juga mengucap syukur karena semuanya pada akhirnya berjalan kembali di dalam suasana yang baru. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan di tengah-tengah bulan penghayatan diakonia GKSPS, agar kami walaupun mengalami tekanan, mengalami pergumulan dengan situasi COVID-19 yang terjadi di negara kami, tidak menutup untuk kami tetap berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan begitu besar, Engkau mencurahkannya bagi setiap kami, dan apa yang telah Tuhan berikan kami imani akan bermanfaat bagi kehidupan banyak orang juga. Bapa di surga, kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang rindu untuk mendapatkan jawaban atas segala persoalan mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang rindu untuk mendapatkan kesembuhan, biarlah seruan doa mereka kepada-Mu Bapa, Engkau dengarkan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh mengucap syukur oleh karena ulang tahun yang mereka rayakan pada minggu ini.
Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, semuanya adalah ungkapan syukur karena pertolongan dan kemurahan Tuhan dapat merayakan dan menikmati hidup dalam penyertaan-Mu saja. Biarlah itu semua mendorong setiap umat Tuhan untuk melakukan refleksi secara pribadi, untuk merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan bagi pergumulan pendidikan di mana oleh karena situasi COVID-19 yang terjadi saat ini, proses pendidikan pun juga mengalami kesulitan untuk dilakukan secara tatap muka. Biarlah kami juga belajar untuk menyesuaikan dengan keadaan baru ini, agar pada akhirnya situasi ini menuntun kami untuk melihat bahwa apa yang terjadi pada saatnya menjadi sebuah hal yang biasa. Tuhan berikan kepada kami ketenangan, kesabaran, sehingga pada akhirnya semua akan berjalan dalam situasi normal kembali. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati bangsa ini. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, terlebih dalam rangka menghadapi penyelesaian COVID-19 yang menimbulkan efek dari berbagai kehidupan, baik perdagangan, industri, dan sebagainya. Biarlah melalui kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, beserta dengan para menteri-menterinya, semuanya akan berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kerinduan rakyat negeri ini menikmati kehidupan yang jujur, adil, bijaksana, semuanya boleh terjadi melalui kepemimpinan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan segala upaya yang dilakukan untuk bagaimana agar apa yang dialami oleh dunia melalui COVID-19 ini menjadi pembelajaran bagi kami. Tidak ada seseorang yang hebat, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu melawan. Oleh sebab itu, biarlah melalui semua kejadian ini, mengajarkan kami untuk semakin rendah hati dan melihat tidak ada yang kami banggakan dari kehidupan kami. Karena semua yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kami, semua adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan, agar pada saatnya nanti ketika kami melakukan semua aktivitas di dalam situasi yang baru, kami Tuhan mampukan untuk dapat melakukan penyesuaian, sehingga pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan bagi kami, baik pegawai negeri, swasta, wirausaha, buruh, tukang, sopir, petani, dan lain-lain sebagainya. Melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, banyak hal tidak kami ungkapkan, namun dalam segala keterbatasan kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa dan syukur kami, yang semuanya kami naikkan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam memberikan persembahan. Firman Tuhan diambil dari surat 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-15 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, bait pertama dan bait kedua, mengiringi pengumpulan persembahan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalammu. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, terima kasih dan syukur kami sampaikan padamu atas semua berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Lihatlah betapa kami harus bekerja keras dan bergumul untuk memperoleh bekal kehidupan kami. Kasihanilah
umat-Mu ya Tuhan. Kami jatuh bangun memperjuangkan kehidupan yang sejahtera. Kadang hati kami diliputi oleh kegamangan, kekhawatiran, dan keraguan, dan ketakutan. Bekal kehidupan kami akan habis, dan kami akan mati kelaparan. Syukur pada Allah, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Jalan-jalan-Mu menolong kami sungguh ajaib. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Sebab itu, di tengah kesulitan dan kekurangan hidup, kami bersukacita menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kami percaya Engkau baik dan setia. Sebab itu, terimalah persembahan ini sebagai tanda kepercayaan kami bahwa Engkau menjamin masa depan kami. Ajarlah kami agar tidak menjadikan kesulitan dan kemiskinan sebagai alasan khawatir, kikir, dan egoistis. Sebaliknya, ajarlah kami untuk tetap mengasihi dan suka memberi, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini dan mengucapkan doa seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melakukan saat teduh bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk tetap setia melakukan kebaktian pada hari Minggu ini. Kiranya kebaktian ini terus memperkuat percaya kami untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, dan mendorong kami untuk terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua aktivitas kami di minggu ini dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis kemarin tanggal 16 Juli 2020, gereja kita telah menerima kunjungan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Metro untuk melihat kesiapan gereja kita memulai peribadahan di gedung gereja ini. Kita berharap minggu depan kita sungguh-sungguh sudah bisa melaksanakan ibadah di gereja. Majelis juga telah membuat informasi simulasi memulai ibadah di gereja. Mohon kepada saudara semua untuk bisa mencermatinya, sehingga pada saat kita akan beribadah di gereja tidak mengalami kebingungan. Selain itu, majelis juga sudah membuat jadwal beribadah untuk setiap wilayah agar tidak terjadi lonjakan jumlah jemaat yang beribadah. Biarlah setiap anggota jemaat bisa memahami dan mengikuti peribadahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kiranya kita semua tetap setia mendukung tindakan pemerintah yang akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat negeri ini dengan tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, dan membersihkan diri setelah bepergian. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari bumi ini. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.